Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 506. Anak-anak muda Pudak Lawang yang mendengar sesorah Ki Demang itu selalu saja mengangguk-angguk. Mereka pun mulai merasakan kebanggaan bahwa mereka telah turut berjuang untuk menegakkan kebenaran di tanah perdikan Menoreh. Dalam pada itu, untuk menghadapi serangan pasukan tanah perdikan Menoreh yang besar itu, Pudak Lawang telah mempersiapkan diri pula. Mereka telah menempatkan pasukan induk mereka di padukuhan yang berhadapan dengan pasukan Jati Anyar, di antara sebuah bulak yang tidak begitu panjang. Ternyata pasukan dari Kademangan Pudak Lawang itu pun terhitung cukup besar pula. Semua anak muda dan laki-laki yang masih kuat telah berkumpul di padukuhan di hadapan padukuhan Jati Anyar. Di samping mereka sebuah pasukan yang kuat, yang terdiri dari para murid di perguruan Ki Kapat Argajalu, telah bersiap di padukuhan itu pula. Menjelang sore hari, maka Ki Gede Menoreh sendiri, diikuti oleh Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih, Suandaru dan Pandan Wangi serta beberapa orang pengawal, dengan berkuda telah mendatangi padukuhan yang ada di hadapan padukuhan Jati Anyar itu. Demikian iring-iringan kecil itu mendekati sebatang pohon yang sengaja dirobohkan oleh orang-orang Pudak Lawang, mereka pun berhenti. Beberapa orang dari padukuhan di depan padukuhan Jati Anyar itu pun telah keluar dari pintu gerbang, mendekati sebatang pohon yang telah mereka robohkan itu. Seorang yang bertubuh tinggi besar, berdada bidang, yang berdiri paling depan, bertanya. "Siapakah kalian?" "Kau belum mengenal aku?" bertanya Ki Gede. "Belum, Kek. Aku belum mengenalmu." "Apakah kau orang Pudak Lawang?" "Orang Pudak Lawang tentu mengenal aku. Aku satu-satunya yang ada di tanah perdikan ini." "Apakah yang kau maksud di tanah perdikan ini tidak ada orang setua kau? Apakah kau mengaku tidak ada orang yang mencapai umur seumurmu?" "Bukan umur. Meskipun aku sudah menjadi semakin tua, tentu ada orang lain yang umurnya setua atau bahkan melebihi umurku." "Jadi, siapa kau ini?" "Aku belum mengenalmu." Tiba-tiba saja seorang laki-laki yang berdiri di sebelahnya berdesis. "Itu Ki Gede. Ki Gede Menoreh." "Heh? Jadi orang ini kepala tanah perdikan Menoreh?" "Ya." Dalam pada itu Ki Gede pun berkata, "Barangkali kau satu-satunya orang tanah perdikan Menoreh yang tidak mengenal aku." "Aku orang baru di Pudak Lawang, Ki Gede," jawab orang itu. Namun katanya kemudian, "Pantas jika kedudukanmu mulai dipersoalkan. Kau memang sudah terlalu tua untuk menjabat sebagai kepala tanah perdikan ini." "Pengabdianku tidak mengenal umur, Kisanak," berkata Ki Gede. "Apakah seseorang yang mengabdi kepada kampung halamannya harus menjadi kepala tanah perdikan? Kau dapat saja mengabdi sisa umurmu tanpa harus menjabat sebagai kepala tanah perdikan. Kau dapat saja mengabdikan dirimu dengan 1000 macam cara yang pantas bagi orang-orang tua." "Baik. Aku sependapat. Aku memang sudah memikirkan kemungkinan untuk mengundurkan diri dari jabatanku yang sekarang. Ini, anakku, adalah calon penggantiku." Wajah orang itu menjadi tegang. Sementara itu Ki Gede telah menunjuk kepada Suandaru. "Siapakah orang itu?" "Suandaru," desis laki-laki yang berdiri di sebelahnya. "Oh, jadi orang inilah yang disebut-sebut bernama Suandaru dari Kademangan Sangkal Putung." "Ya. Anak menantuku berasal dari Sangkal Putung. Ia adalah orang yang pantas menjadi kepala tanah perdikan di sini." "Lalu bagaimana dengan Kademangan Sangkal Putung?" "Ia mempunyai anak laki-laki. Anak laki-lakinya lah yang kelak akan menduduki jabatan kepala tanah perdikan ini." "Pertanyaanku sama. Lalu bagaimana dengan Kademangan Sangkal Putung?" "Ada orang lain yang pantas menjadi Demang Sangkal Putung. Kedudukan seorang Demang dan seorang kepala tanah perdikan berbeda." "Aku sudah tahu. Tetapi apa katamu tentang Ki Prastawa? Di mana Prastawa sekarang?" "Aku datang untuk berbicara dengan Ki Demang Pudak Lawang serta Prastawa." "Tidak. Tidak ada gunanya. Sebaiknya Ki Gede kembali saja ke Jati Anyar. Aku akan berbicara dengan Prastawa. Ia tentu berada di padukuhan itu." "Tidak. Jangan memaksa. Sebaiknya Ki Gede kembali saja. Jika Ki Gede tidak mau kembali, maka Ki Gede akan mengalami kesulitan. Di padukuhan itu terdapat pasukan yang lengkap dan kuat. Ki Kapat Argajalu dan kedua orang putranya sudah berada di padukuhan itu pula.
Katakan kepada Ki Demang dan Prastawa, bahwa aku akan berbicara. Tidak. Kenapa? Tidak seorang pun dari luar Pudak Lawang diperbolehkan memasuki daerah kami. Jadi kalian menolak? Ya. Baik. Jika demikian maka kami akan memasuki padukuhanmu dengan paksa. Malam nanti kami akan datang untuk bertemu dengan Prastawa dan Ki Demang. Alangkah baiknya jika Ki Kapat Argajalu dan kedua orang anaknya ada di tempat itu pula. Malam nanti pun kalian tidak akan dapat memasuki Pudak Lawang. Kami tidak akan mengizinkan kalian masuk. Jika kami tidak diizinkan, maka kami akan memaksa dengan kekerasan. Malam nanti padukuhan itu akan kami masuki dengan paksa. Pasukanku sudah siap di Jati Anyar. Jangan bermain api. Jika pasukan Ki Gede akan memasuki padukuhan kami, maka pasukan Ki Gede akan segera dihancurkan. Kalian belum tahu seberapa besar kekuatan Tanah Perdikan Menoreh. Perguruan kami adalah perguruan yang tidak ada bandingnya. Kami sudah siap untuk menyapu orang-orang Tanah Perdikan ini. Perguruan mana? Apakah di Pudak Lawang ada sebuah perguruan? Orang itu tertegun sejenak. Namun kemudian katanya, persetan dengan permainan kata-katamu. Tetapi pergilah sebelum kami bertindak sekarang ini. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baik. Aku akan pergi sekarang. Tetapi siapkan pasukanmu. Siapkan pula Prastawa dan pengikutnya yang telah memberontak itu. Kami tidak akan gentar dengan omong kosong orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Sebelum tengah malam, kami tentu sudah berada di padukuhan itu. Kami akan menangkap Ki Demang Pudak Lawang dan Prastawa, serta orang-orang Tanah Perdikan yang telah membantu mereka. Kami sudah siap. Kami tidak akan sabar menunggu sampai esok pagi. Karena itu, kami akan kembali malam nanti. Ki Gede pun kemudian memberi isyarat kepada mereka yang menyertainya untuk kembali. Sesabar-sabar Agung Sedayu, terasa jantungnya berdegup semakin cepat. Apalagi Suandaru dan Gelagah Putih. Dada mereka bagaikan akan meledak. Jika saja mereka tidak terikat dalam satu rencana yang besar, maka mereka tidak akan menerima perlakuan itu. Bahkan mungkin dengan sekelompok kecil pasukan pengawal Tanah Perdikan, mereka akan menerobos, apapun yang akan terjadi. Tetapi di antara mereka terdapat Ki Gede Menoreh yang tua, meskipun ia masih tetap menggenggam tombak pusakanya. Ki Gede itulah yang telah memerintahkan mereka yang menyertainya untuk kembali ke Jati Anyar. Sepeninggal Ki Gede serta para pengiringnya, maka orang yang bertubuh tinggi besar berdiri sambil bertolak pinggang. Kepada orang-orang yang berada di sekitarnya ia pun berkata, ternyata orang-orang Tanah Perdikan Menoreh itu hanya dapat berbicara, menggertak dan mengancam. Tetapi jika kita dengan berani menghadapi mereka, maka mereka pun akan segera menghindar. Tetapi malam nanti mereka akan kembali bersama pasukan mereka. Itu pun hanya omong kosong. Seandainya mereka benar-benar akan menyerang, mereka akan melakukan esok pagi, saat matahari terbit. Tetapi seorang yang lain menyahut, belum tentu. Mungkin mereka benar-benar akan datang malam nanti. Mereka merasa lebih menguasai medan daripada kita. Bukankah anak-anak muda Pudak Lawang juga menguasai medan di kademangannya sendiri? Seberapa besar kekuatan mereka? Kitalah yang akan mengambil bagian terbesar dalam pertempuran ini. Sementara itu, kita masih belum mengenali lingkungan ini dengan baik. Kita mempunyai pengalaman yang luas bertempur di segala medan. Bahkan medan yang sama sekali belum pernah kita ambah sebelumnya. Karena itu, jangan cemas. Seandainya mereka akan datang malam nanti, kita akan menyambut mereka dengan senang hati. Tetapi jangan mengambil sikap sendiri. Kita harus melapornya kepada Ki Kapat Argajalu. Tentu. Tetapi sikapnya tentu tidak akan jauh berbeda dengan sikapku. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah berada di Banjar Padukuhan untuk menemui Ki Kapat Argajalu. Ketika orang yang bertubuh raksasa itu melaporkan kedatangan Ki Gede dan beberapa orang pengiringnya, maka Ki Kapat Argajalu pun tertawa. Katanya, mereka berusaha untuk menggertak kita. Mereka menganggap kita seperti anak-anak yang akan segera menjadi ketakutan. Tetapi pasukan Tanah Perdikan telah benar-benar disiapkan di Jati Anyar, berkata Kayun, salah seorang pemimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan yang berada di Pudak Lawang. Bukankah kita juga sudah siap?
Jika mereka benar-benar menyerang kita malam nanti, maka mereka akan memasuki sarang serigala yang sedang lapar. Para pemimpin Tanah Perdikan lengkap berada di Jati Anyar, Ki Kapat. Siapa saja mereka itu? Ki Gede sendiri, Ki Lurah Agung Sedayu, Glagah Putih, Suandaru dan Pandan Wangi. Jadi Suandaru sudah berada di sini pula. Ya. Bagus. Kita pun akan menghadapi mereka dengan kekuatan penuh. Para putut agar segera dikumpulkan. Mereka tentu akan mengejutkan para pengawal Tanah Perdikan. Bahkan mungkin para prajurit dari pasukan khusus itu juga ikut melibatkan diri. Apakah artinya mereka bagi kita semua? Murid-muridku akan menghancurkan mereka. Kayun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya. Bagaimana dengan Prastawa? Biarlah Prastawa dan Ki Demang Pudak Lawang berada di Padukuhan Induk. Mereka adalah sasaran utama ungkapan kemarahan Ki Gede kali ini. Seandainya sekelompok di antara mereka berhasil menyusup memasuki padukuhan ini, mereka tidak akan menemukan Prastawa dan Ki Demang di sini. Kayun mengangguk-angguk. Nah, sekarang awasi padukuhan Jati Anyar. Kalian dapat maju sampai ke batas. Sampai ke batang pohon yang sudah kita robohkan itu. Kayun dan beberapa orang kawannya serta beberapa orang yang menyebut dirinya murid Ki Kapat Argajalu pun telah menjalankan perintah Ki Kapat. Mereka mengawasi padukuhan Jati Anyar yang nampak sibuk dari kejauhan. Soma dan Tumpak pun telah datang pula di tempat itu untuk menyaksikan sendiri persiapan yang dilakukan oleh para pengawal Tanah Perdikan menoreh di padukuhan Jati Anyar. Nampaknya para pemimpin Tanah Perdikan telah berkumpul di padukuhan itu, berkata Soma. Aku sudah bermimpi untuk bertemu dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Ada dua orang yang harus diperhatikan di Tanah Perdikan itu. Ki Lurah Agung Sedayu dan Glagah Putih, di samping, Ki Gede sendiri, jawab Soma. Tetapi Ki Gede dengan cacat di kakinya tidak akan dapat berbuat terlalu banyak. Tetapi yang perlu diperhatikan menurut anak-anak muda Pudak Lawang, justru istri Ki Lurah Agung Sedayu dan istri Glagah Putih. Seberapa jauh kemampuan seorang perempuan? Tetapi perempuan itu memang menarik perhatian. Perempuan yang mana? Istri Glagah Putih, sahut Tumpak sambil tertawa. Tetapi jangan abaikan kemampuan mereka. Anak-anak Pudak Lawang tahu benar, bahwa mereka adalah perempuan yang berilmu tinggi. Baik, Kakang. Selain mereka, masih ada orang-orang berilmu tinggi di Tanah Perdikan ini. Biarlah para putut menyelesaikan mereka. Ayah sudah menunjuk beberapa orang putut untuk menghadapi orang-orang berilmu tinggi di Tanah Perdikan ini. Dalam pada itu, untuk mengimbangi persiapan besar-besaran di Jati Anyar, maka Soma dan Tumpak pun telah menugaskan sekelompok cantriknya untuk menyiapkan busur dan anak panah. Kita berada di belakang dinding padukuhan. Kita berada di tempat yang lebih gelap daripada bulak di sebelah padukuhan itu. Dengan demikian, maka kita mempunyai kesempatan yang lebih baik dari mereka, berkata Soma. Namun Kayun pun berkata, aku yakin bahwa mereka tidak akan menyerang malam nanti. Tetapi besok pagi, menjelang matahari terbit. Jangan lengah. Mungkin Ki Gede benar-benar mempersiapkan pasukannya untuk menyerang malam hari. Mungkin benar bahwa Ki Gede memperhitungkan bahwa mereka akan lebih menguasai medannya daripada para cantrik dari perguruan kami, sahut Tumpak. Kayun pun mengangguk sambil menjawab. Ya. Kami tidak akan lengah. Untuk beberapa saat Soma dan Tumpak memperhatikan keadaan padukuhan Jati Anyar. Mereka hanya dapat melihat beberapa kesibukan di permukaan. Namun kesibukan di permukaan itu telah memberikan kesan bahwa di Jati Anyar, pasukan yang besar telah disiapkan. Apalagi sampai menjelang sore hari, masih saja ada kelompok-kelompok anak muda yang mengalir ke padukuhan Jati Anyar. Ki Gede sudah menjadi gila menghadapi perlawanan Kademangan Pudak Lawang, berkata seorang putut yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Ya. Seluruh kekuatan di Tanah Perdikan benar-benar telah ditimbun di Jati Anyar, sahut yang lain. Tetapi itu lebih baik bagi kita, sahut Soma yang mendengar pembicaraan itu. Pekerjaan kita segera selesai. Jika kita berhasil menghancurkan pasukan Tanah Perdikan nanti malam, maka untuk selanjutnya tidak akan ada masalah lagi. Seluruh Tanah Perdikan itu akan segera kita kuasai. Mungkin memang masih ada persoalan kecil dengan pasukan khusus dari Mataram yang berada di Tanah Perdikan, tetapi ia tidak akan berakibat buruk bagi kita.
Ketika senja turun, maka padukuhan Jati Anyar memang menjadi terang oleh cahaya oncor yang menyala di beberapa tempat. Di gerbang padukuhan terdapat lebih dari 4 buah oncor. Kemudian cahaya yang terang di dalam padukuhan itu pun nampak naik ke udara di atas padukuhan Jati Anyar. Kikapat Argajalu, Soma dan Tumpak serta para putut dan cantriknya benar-benar sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Kikapat Argajalu menyadari bahwa di Tanah Perdikan terdapat beberapa orang yang berilmu sangat tinggi. Apalagi Suandaru dan Pandan Wangi pun ada di padukuhan Jati Anyar pula, berkata Tumpak. Sebenarnya lah para pemimpin Tanah Perdikan telah berada di Jati Anyar. Ki Gede, Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih, Suandaru, dan Pandan Wangi. Bahkan Sekar Mirah dan Rarawulan pun telah berada di padukuhan itu pula. Bukan hanya mereka, tetapi Ki Jayaraga telah mengajak Empu Isanata serta anaknya perempuan untuk berada di pemusatan kekuatan itu pula. Terima kasih atas kesediaan kalian, berkata Ki Gede. Kita sudah sampai pada permainan terakhir dari rencana kita. Kami sudah siap, Ki Gede, berkata Agung Sedayu. Baiklah. Mudah-mudahan kalian berhasil. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat. Mudah-mudahan Prastawa dapat bekerja sama dengan baik. Di padukuhan yang berhadapan dengan padukuhan Jati Anyar, beberapa orang mengamati perkembangan keadaan di Jati Anyar dengan cermat. Mereka melihat orang-orang yang membawa oncor berjalan hilir mudik di depan pintu gerbang. Di padukuhan di hadapan Jati Anyar itu pun terjadi kesibukan yang semakin meningkat. Beberapa kelompok telah dibebani tugas untuk menahan arus serangan pasukan pengawal Tanah Perdikan sebelum mereka mencapai dinding padukuhan. Busur dan anak panah telah disiapkan. Lembing dan senjata-senjata lontar yang lain. Ada beberapa orang cantrik yang memiliki kemampuan menyerang dari jarak jauh dengan bandil dan pisau-pisau belati. Beberapa orang putut yang berilmu tinggi telah mendapat pesan-pesan khusus, siapakah yang harus mereka hadapi. Sementara itu, Soma dan Tumpak berkeras untuk menghadapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Siapa yang beruntung di antara kita, akan mendapat kesempatan membunuh Agung Sedayu. Tetapi Kikapat Argajalu pun berkata, meskipun kalian berdua berilmu tinggi, tetapi menurut pendapatku, kalian masih belum dapat mengimbangi kemampuan Agung Sedayu. Biarlah aku yang menghadapinya. Kalian berdua akan membagi untung, siapakah yang akan bertemu dengan Gelagah Putih, dan siapakah yang akan berhadapan dengan Suandaru. Aku akan membunuh orang sangkal putung itu, berkata Tumpak. Soma mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian berkata, siapapun yang akan aku hadapi, aku akan lumatkan menjadi debu. Aku tidak akan menahan diri untuk tidak membunuh sebanyak-banyaknya orang Tanah Perdikan. Terserah kau, sahut Kikapat Argajalu. Kami memang tidak berkewajiban untuk berbelas kasihan kepada orang-orang Tanah Perdikan, sahut Tumpak. Dalam pada itu, malah menjadi semakin dalam. Para pengawas di padukuhan yang berhadapan dengan Jati Anyar itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat beberapa orang membawa obor keluar dari gerbang padukuhan. Sebagian dari mereka berjalan ke kiri, dan yang lain berjalan ke kanan. Kita harus bersiap. Agaknya mereka akan merentangkan pasukan mereka. Ketika Kikapat Argajalu mendapat laporan tentang beberapa orang yang membawa obor itu, ia pun berkata dengan nada berat. Apakah orang-orang Tanah Perdikan akan menyerang dengan gelar perang? Mungkin saja, sahut Soma. Mereka menganggap bahwa cara itu adalah cara yang terbaik. Atau sekedar ingin menyombongkan diri bahwa para pengawal Tanah Perdikan memiliki kemampuan seperti prajurit. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menurunkan pasukannya dalam perang gelar. Apakah mereka akan menyerang dengan gelar atau tidak, bagi kita sama saja, karena kita tidak akan terpancing keluar dari dinding padukuhan ini, berkata Tumpak dengan nada datar. Ya. Kikapat Argajalu tertawa. Mereka akan merasa diri mereka sangat bodoh jika mereka harus mempersiapkan serangan dengan gelar perang. Namun tiba-tiba obor-obor di luar dinding padukuhan Jati Anyar itu sebagian menjadi padam. Hanya ada satu saja yang tinggal di sisi kiri dan di satu sisi kanan. Permainan apalagi yang mereka lakukan, desis para pengawas. Dalam pada itu, Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga telah jauh meninggalkan Jati Anyar. Dalam gelapnya malam mereka menyusup di antara tanaman yang subur di sawah, hampir merangkak di pematang, menuju ke padukuhan induk Kademangan Pudak Lawang. Agaknya pertahanan Kademangan Pudak Lawang memang dipusatkan di depan padukuhan Jati Anyar.
Sedang mereka menjadi lengah di padukuhan-padukuhan yang lain. Meskipun ada juga kesiagaan serta para peronda di padukuhan-padukuhan yang lain, namun rasa-rasanya kesiagaan itu kurang memadai. Ki Lurah Agung Sedayu, Glagah Putih dan Ki Jayaraga mengenali medan yang mereka hadapi dengan sangat baik. Karena itu, mereka tidak terlalu mengalami kesulitan untuk sampai di padukuhan induk Kademangan Pudak Lawang. Dengan hati-hati ketiga orang itu sempat mengamati pintu gerbang. Ada beberapa orang anak muda yang berjaga-jaga di pintu gerbang. Bahkan mungkin ada di antara mereka murid-murid Ki Kapat Argajalu. Kita akan meloncati dinding padukuhan induk itu, desis Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Jayaraga dan Glagah Putih pun mengangguk-angguk. Namun ketika mereka sudah siap meloncat, Glagah Putih tiba-tiba saja berbisik. Bukankah Ki Jayaraga mempunyai kemampuan menebarkan sirep? Sirep, bertanya Agung Sedayu. Tetapi Ki Jayaraga tersenyum sambil berkata, bukankah kita dapat melakukannya tanpa menebarkan sirep? Agung Sedayu dan Glagah Putih tertawa tertahan. Sejenak kemudian, ketiganya telah meloncati dinding dan berada di dalam padukuhan induk Kademangan Pudak Lawang. Ada dua tempat yang harus kita lihat. Prastawa berada di rumah Ki Demang, atau berada di Banjar, desis Agung Sedayu. Ki Jayaraga pun menyahut. Kita pergi saja ke rumah Ki Demang lebih dahulu, Ki Lurah. Aku condong berpendapat bahwa Angger Prastawa berada di rumah Ki Demang. Ya, Kakang. Aku kira Kakang Prastawa berada di rumah Ki Demang. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk. Katanya. Baiklah. Kita pergi ke rumah Ki Demang. Ketiganya pun kemudian menyusup di lorong-lorong sempit menuju ke rumah Ki Demang. Untunglah bahwa mereka telah mengenal padukuhan induk Kademangan Pudak Lawang dengan baik. Apalagi Glagah Putih. Ia mengenal padukuhan induk itu sebagaimana ia mengenal padukuhan induk Tanah Perdikan Menoreh. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah mendekati rumah Ki Demang. Mereka menjadi semakin berhati-hati. Dengan kemampuan mereka yang tinggi, mereka berhasil memasuki halaman samping rumah Ki Demang Pudak Lawang. Nampaknya Prastawa memang berada di sini, desis Agung Sedayu, setelah melihat kesiagaan yang tinggi di rumah Ki Demang. Ketiganya pun kemudian bergeser menyusup di antara pepohonan dan tanaman perdu di belakang gandok. Dengan sangat hati-hati mereka bergerak semakin ke depan. Ada beberapa orang di peringgitan, bisik Glagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sedangkan Ki Jayaraga pun berdesis. Lihat, Prastawa ada di antara mereka. Agung Sedayu memandang Prastawa dengan tajamnya. Ia ingin menangkap kesan pada wajah Prastawa yang sedang berbincang dengan beberapa orang itu. Di antara mereka terdapat pula Ki Demang Pudak Lawang. Agung Sedayu pun kemudian telah mengeterapkan ilmunya Sabta Pandulu dan Sabta Pangrungu, sehingga ia dapat melihat dengan jelas wajah Prastawa serta mendengar apa yang mereka bicarakan. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu sendiri masih ragu-ragu akan sikap Prastawa. Agaknya Prastawa sendiri dicengkam oleh kebimbangan, sehingga sulit baginya untuk mengambil sikap yang tegas dan pasti. Dengan mengeterapkan ilmunya Sabta Pangrungu, Agung Sedayu mendengar beberapa bagian dari pembicaraan mereka yang berada di peringgitan. Sikapku sudah tak akan berubah lagi, Ki Demang, berkata Prastawa. Ki Demang tertawa. Katanya. Sayang sekali, Prastawa. Tetapi kau sudah tidak mempunyai pilihan. Malam ini pasukan Tanah Perdikan Menoreh akan menyerang Pudak Lawang. Mereka meletakkan alas kekuatan mereka di Padukuhan Jati Anyar, sementara kita pun sudah siap menghadapinya di Padukuhan yang berhadapan dengan Padukuhan Jati Anyar. Pasukan Tanah Perdikan itu akan disambut dan dihancurkan oleh pasukan Pudak Lawang, bersama dengan para murid Ki Kapat Argajalu yang jumlahnya cukup banyak. Mereka memiliki bekal ilmu yang tentu lebih baik dari anak-anak muda Tanah Perdikan Menoreh, karena mereka berada di sebuah perguruan yang menimba ilmu kanuragan secara khusus. Sementara itu, setiap orang di Tanah Perdikan ini tahu bahwa Pudak Lawang adalah kademangan terkuat di seluruh Tanah Perdikan ini. Kau berangan-angan, Ki Demang, berkata Prastawa. Meskipun Pudak Lawang ini kademangan terkuat, tetapi kau bergerak sendiri di Tanah Perdikan yang luas ini. Seandainya benar para cantrik Ki Kapat Argajalu dalam jumlah yang besar berada di kademangan ini, mereka akan berhadapan dengan pasukan pengawal Tanah Perdikan, serta para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan. Jumlah mereka tidak seberapa, Prastawa. Prastawa terdiam.
Namun pembicaraan itu bagi Agung Sedayu cukup meyakinkan bahwa sikap Prastawa sudah tidak berubah lagi. Apa katanya? Bertanya Gelagah Putih yang hanya dapat melihat, tetapi tidak begitu jelas dari jarak yang agak jauh. Kita dapat memastikan bahwa Prastawa sudah bertekad untuk tetap pada sikapnya terakhir sebagaimana dinyatakan kepada Ki Gede, jawab Agung Sedayu dengan berbisik. Jika demikian, kita akan dapat melaksanakan sekarang. Pes, desis Ki Jayaraga. Kita harus mengingat pula Nyi Prastawa. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun beberapa saat kemudian, mereka melihat Prastawa itu bangkit berdiri. Agung Sedayu yang masih mengeterapkan ilmunya Sabta Pangrungu mendengar Prastawa itu berkata, "Aku akan tidur. Aku letih sekali. Istriku juga sedang tidak enak badan. Jika pasukan Ki Demang dapat menghancurkan pasukan pengawal Tanah Perdikan, silahkan saja. Bagiku sudah tidak ada bedanya lagi." Ki Demang tertawa. Katanya, "Ternyata hatimu benar-benar rapuh, Prastawa. Tiba-tiba kau menjadi seorang laki-laki yang tidak lagi mempunyai kemauan untuk berbuat sesuatu dalam keputusasaan. Aku tidak dapat menolak sebutan itu, Ki Demang. Hatiku memang rapuh. Sekarang, aku akan ke bilikku." Ketika Prastawa beranjak dari tempatnya, dua orang yang bertubuh kekar telah bangkit pula mengikuti Prastawa ke bilik itu. Kedua orang itu pun duduk di sebuah lincak bambu yang agak panjang di sebelah pintu bilik itu. Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga pun kemudian telah beringsut dari tempat mereka. Mereka menyelinap ke belakang gandok di arah bilik yang agaknya diperuntukkan bagi Prastawa dan istrinya, di bawah penjagaan yang ketat. Dua orang yang duduk di luar pintu bilik Prastawa itu agaknya bukan orang Pudak Lawang. Tetapi mereka tentu murid-murid Ki Kapat Argajalu, yang dipercaya untuk menjaga Prastawa dan istrinya. Ketiga orang itu pun kemudian telah melekat dinding di belakang bilik Prastawa. Lamat-lamat mereka mendengar, meskipun tidak mempergunakan ilmu Sabta Pangrungu. Apalagi Ki Lurah Agung Sedayu. Ia dapat mendengar dengan jelas pembicaraan di dalam bilik itu. "Kakang," terdengar suara seorang perempuan. "Jika Kakang mendapat kesempatan, sebaiknya Kakang tinggalkan tempat ini. Kembalilah kepada Ki Gede serta kepada ayah Ki Argajaya." "Apakah aku harus meninggalkan kau di sini?" sahut Prastawa dengan nada berat. "Tidak apa-apa, Kakang. Tinggalkan aku di sini. Biarlah apa yang akan mereka lakukan terhadap diriku, asal Kakang dapat menyelamatkan diri dari kekuasaan Ki Kapat Argajalu. Karena untuk seterusnya Kakang tentu hanya akan diperalatnya." "Tidak, Nyi. Aku tidak dapat meninggalkan kau dan anak yang akan kau lahirkan itu di sini. Kau akan mengalami nasib yang sangat buruk. Biarlah aku tetap di sini, apapun yang akan terjadi." Ki Lurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Namun ia pun kemudian memberi isyarat untuk berkisar sedikit menjauh. "Aku yakin, Prastawa dan istrinya ada di dalam bilik itu." "Ya. Coba kau lihat Gelagah Putih, apakah masih ada orang-orang yang duduk di peringgitan?" Gelagah Putih pun segera beringsut. Sentuhan kakinya di tanah yang kering di belakang gandok itu sama sekali tidak menimbulkan suara. Sementara itu Ki Lurah Agung Sedayu dan Ki Jayaraga menunggunya. Sejenak kemudian Gelagah Putih pun telah kembali. Sambil menggelengkan kepalanya ia pun berdesis. "Tidak, Kakang. Sudah tidak ada orang di peringgitan." "Kedua orang yang berada di sebelah pintu bilik Prastawa? Mereka masih ada di sana. Kemana orang-orang yang duduk di peringgitan itu?" "Agaknya mereka berada di belakang regol. Ada beberapa orang yang duduk di belakang pintu regol. Termasuk Ki Demang Pudak Lawang?" Gelagah Putih menggeleng. Katanya, "Aku tidak melihat Ki Demang. Kita akan mulai dengan tugas kita yang sebenarnya. Kita akan membebaskan Prastawa dan istrinya, serta membawa mereka ke Padukuhan Palihan. Justru di arah yang berlawanan dengan Jati Anyar. Beberapa pengawal Tanah Perdikan ada di sana. Mereka telah menyiapkan kuda pula buat Prastawa dan istrinya. Selanjutnya kita akan membawa mereka ke Padukuhan Induk." Gelagah Putih dan Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Mereka pun sudah mengerti rencana itu. Meskipun demikian, Gelagah Putih pun bertanya, "Mungkin orang-orang Pudak Lawang akan memburu kita. Padukuhan Palihan tidak terlalu jauh, meskipun kita harus melalui 2 bulak panjang. Tetapi jika ada yang memburu kita, apa boleh buat?"
Kita tidak mempunyai pilihan lain selain menghentikan mereka. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Apa yang harus kita tangani lebih dahulu? Menyingkirkan kedua orang itu, serta beberapa orang yang berada di regol. Kita tidak perlu membunuh mereka, berkata Ki Jayaraga. Biarlah mereka tetap hidup. Tetapi kita berhasil membawa Prastawa dan istrinya. Maksud Ki Jayaraga? Aku kira di tempat ini tidak ada lagi orang yang berilmu tinggi yang mampu meredam taburan sirepku. Nah, baru sekarang Ki Jayaraga akan menebarkan sirep. Itu lebih baik daripada membunuh mereka. Ya, aku sependapat. Apa yang Ki Jayaraga perlukan untuk melepaskan sirep di halaman rumah Ki Demang ini? Kau, Gelagah Putih, dan aku sendiri. Kita akan menaburkan serbuk ini kepada orang-orang yang berada di sebelah pintu bilik itu, serta yang berada di belakang regol. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Jadi ilmu sirep Ki Jayaraga yang ini agak berbeda dengan ilmu sirep yang sering dipergunakan oleh orang lain itu. Ki Jayaraga tersenyum. Diberikannya tabung kecil kepada Gelagah Putih sambil berkata. Usahakan serbuk yang ada di dalamnya tertabur di wajah kedua orang yang berada di sebelah pintu itu, agar terhisap pada saat mereka bernafas. Aku akan pergi ke regol untuk menaburkan tabung yang satu lagi. Kita langsung pergi menemui mereka? Ya. Mereka tidak akan sempat berpikir terlalu jauh, asal kita mendekati mereka tanpa ragu-ragu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Baik, Ki Jayaraga. Aku akan mendekati kedua orang di sebelah pintu, sedang guru pergi ke regol. Ki Lurah akan mengurus Prastawa dan istrinya. Ya, Ki Jayaraga. Aku akan mengurus Prastawa. Sejenak kemudian, dengan tanpa ragu-ragu Gelagah Putih dan Ki Jayaraga muncul dari balik sudut gandok. Mereka muncul dari kegelapan langsung menuju ke sasaran masing-masing. Kedatangan mereka memang mengejutkan. Baik kedua orang yang duduk di sebelah pintu, maupun yang berada di regol, hampir berbareng bertanya. Siapakah kau? Ki Jayaraga tertawa. Katanya. Kenapa kalian harus berpura-pura tidak tahu? Berbeda dengan kedua orang yang menjadi sasaran Gelagah Putih, yang keduanya memang belum mengenalinya, di regol ada di antara mereka yang sudah pernah mengenal Ki Jayaraga. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Jayaraga, karena Ki Jayaraga melangkah tanpa ragu-ragu, justru mereka yang berada di regol itulah yang menjadi ragu-ragu. Namun baik kedua orang yang berada di sebelah pintu bilik gandok, maupun beberapa orang yang berada di regol, tidak sempat bertanya lebih jauh. Tiba-tiba saja serbuk yang berwarna keputih-putihan telah menghambur ke wajah mereka dari dalam bumbung bambu di tangan Gelagah Putih dan Ki Jayaraga. Ternyata serbuk itu dengan cepat mempengaruhi syaraf mereka yang terkena wajahnya. Di luar sadar, mereka telah mengisap serbuk itu bersama dengan tarikan nafas mereka. Hanya beberapa saat kemudian, orang-orang itu terbaring diam. Tidur dengan nyenyaknya. Sementara itu, Agung Sedayu telah mendorong pintu bilik gandok itu, sehingga Prastawa dan istrinya terkejut sekali. Ki Lurah, desis Prastawa. Aku tidak sempat menjelaskan sekarang. Marilah kita keluar dari tempat ini. Di luar ada orang-orang yang berjaga-jaga. Mereka telah tertidur nyenyak. Tertidur? Ya. Ki Jayaraga telah menaburkan serbuk sirep ke hidung mereka. Tetapi, sudahlah. Kita pergi sekarang. Jangan bertanya lebih banyak lagi. Waktu kita hanya sedikit. Mereka yang terkena sirep itu akan segera terbangun. Prastawa memang tidak sempat bertanya lebih lanjut. Ki Lurah pun kemudian telah mengajak keduanya keluar dari bilik di gandok itu, langsung turun ke halaman. Di regol ada sekelompok orang yang bertugas, desis Prastawa. Ada halaman yang hilang. Kau, bertanya Gelagah Putih. Ya. Bagaimana dengan Nyi Prastawa? Biarlah anak-anak muda mengantarnya kembali ke padukuhan induk. Tidak, Kakang, sahut Nyi Prastawa. Aku akan ikut Kakang ke Jati Anyar. Apapun yang akan terjadi dengan Kakang Prastawa, aku akan menyertainya. Tetapi di Jati Anyar itu penuh dengan pasukan pengawal tanah perdikan. Perang akan terjadi. Bahkan mungkin Ki Kapat Argajalulah yang akan pergi ke Jati Anyar. Aku tidak peduli. Aku akan menyertai Kakang Prastawa. Mungkin aku justru akan membebaninya karena aku tidak memiliki kemampuan seperti Mbokayu Sekar Mirah dan Rara Wulan.
Tetapi aku ingin bersama Kakang Prastawa dalam segala kemungkinan. Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga saling berpandangan sejenak. Sementara itu Prastawa pun berkata, "Bukankah lebih baik bagimu untuk pergi ke Padukuhan Induk? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share." "Tidak, Kakang. Jika aku berada di Padukuhan Induk, orang-orang Ki Kapat Argajalu dapat mengambil aku lagi dan memaksakan kehendaknya dengan mempergunakan aku sebagai taruhan. Meskipun aku sudah bertekad untuk mati sekalipun daripada jatuh ke tangan mereka kembali, namun kemungkinan itu selalu membayangi aku, sehingga aku menjadi takut sekali. Karena itu, lebih baik bagiku untuk selalu bersama Kakang Prastawa, apapun yang terjadi." Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan demikian Ki Lurah Agung Sedayu pun berkata, "Baiklah. Jika demikian, kita akan pergi ke Padukuhan Jati Anyar." Sejenak kemudian, sebuah iring-iringan kecil telah meninggalkan Padukuhan Palihan menuju ke Jati Anyar. Perjalanan yang terasa sangat lambat, karena Nyi Prastawa yang berkuda bersama Ki Prastawa tidak dapat berkuda dengan cepat karena keadaannya. Dalam pada itu, Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak yang berada di Padukuhan di hadapan Jati Anyar, menunggu kapan pasukan Tanah Perdikan itu mulai bergerak maju. Tanah Perdikan memang sudah memberikan isyarat bahwa mereka akan mempergunakan gelar yang melebar. Agaknya pasukan Tanah Perdikan itu ingin menjepit Padukuhan di depan Padukuhan Jati Anyar itu. Jika mereka mengusahakan untuk menjepit Padukuhan ini dengan gelar yang melebar, kemudian sayap-sayapnya akan menyekap Padukuhan ini, mereka akan menjadi sangat kecewa. Karena yang akan mereka temukan di sini adalah kehancuran, berkata Soma. Aku justru berharap mereka datang dalam gelar seperti itu. Tentu menyenangkan sekali bertempur di pusat gelar yang melebar itu, sahut Tumpak. Jangan merendahkan kemampuan orang-orang Tanah Perdikan, desis Ki Kapat Argajalu. Kita justru akan terkejut jika pasukan kita dan pasukan Tanah Perdikan mulai berbenturan. Mungkin. Malam sudah menjadi semakin larut, tetapi pasukan Tanah Perdikan itu masih belum bergerak. Agaknya mereka sengaja membuat kita gelisah. Malam ini tidak seorang pun di antara kita yang sempat beristirahat. Besok, mereka akan mempergunakan tenaga baru, sementara tenaga kita justru sudah mulai menjadi letih. Aku setuju bahwa sebagian dari pasukan pengawal serta para cantrik mendapat kesempatan untuk beristirahat. Biarlah mereka tidur. Jika ada tanda-tanda pasukan Tanah Perdikan bergerak, mereka akan dibangunkan dan harus segera menempatkan diri di tempat yang sudah ditentukan. Dalam pada itu, di Padukuhan Induk Kademangan Pudak Lawang, beberapa orang yang terbius serbuk yang ditaburkan oleh Gelagah Putih dan Ki Jayaraga mulai sadar. Dua orang yang berjaga-jaga di pintu bilik Prastawa di Gandok, yang mempunyai daya tahan yang lebih tinggi dari anak-anak muda dan kawan-kawannya para cantrik yang bertugas di Regol, mulai membuka matanya. "Apa yang terjadi?" desis seorang di antara mereka. Kawannya tiba-tiba saja meloncat bangkit sambil berkata, "Tentu ada yang tidak wajar telah terjadi." "Ya, kita tertidur." Keduanya termangu-mangu sejenak. Mereka mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi di atas diri mereka. Seseorang telah datang. Kemudian menaburkan serbuk putih. Racun. Kita terbius karenanya. Lalu kita tertidur. Serentak keduanya memandangi pintu bilik Prastawa. Pintu itu masih tertutup. Namun ketika seorang di antaranya menyentuh pintu itu, maka pintu itu pun segera terbuka. Jantung kedua orang yang bertugas mengawasi Prastawa itu berdesir. Dengan serta-merta keduanya menghambur masuk ke dalam bilik itu. Tidak ada yang berubah. Tetapi Prastawa dan istrinya sudah tidak ada di dalam bilik itu. Gila. Ini permainan gila. Bagaimana dengan kawan-kawan yang berada di pintu Regol? Keduanya pun menghambur ke pintu Regol. Mereka melihat orang-orang yang berada di pintu Regol itu masih menggosok mata mereka. Seorang di antara mereka menguap. Seorang masih berbaring sambil menggeliat. Nyenyaknya tidurku, desis orang yang menguap itu. Jadi kalian tertidur semua, bentak salah seorang yang bertugas di depan bilik Prastawa. Hei! Orang-orang yang berada di Regol itu baru menyadari apa yang telah terjadi. Yang masih berbaring itu pun segera meloncat bangkit sambil berkata lantang. Ya. Kami tertidur. Apa yang telah terjadi?
Seseorang datang kepada kita dan menaburkan serbuk berwarna putih, berkata seseorang. Orang yang menaburkan serbuk itu adalah Ki Jayaraga. Seorang tua yang tinggal di rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Apa? Bertanya seorang yang bertugas menjaga pintu bilik Prastawa. Orang itu tinggal bersama Agung Sedayu? Ya. Anak iblis. Dengar baik-baik, berkata orang yang bertugas menjaga pintu bilik Prastawa itu. Prastawa hilang. Prastawa hilang. Ya. Pada saat kalian tidur, Prastawa telah dibawa keluar pintu regol ini. Hei. Orang-orang yang bertugas di regol itu terkejut. Seorang di antara mereka bertanya. Jadi Prastawa sekarang hilang dari rumah Ki Demang ini? Ya. Sementara itu kalian tidur dengan nyenyaknya. Lalu, kalian berdua di mana waktu itu? Keduanya saling berpandangan sejenak. Namun akhirnya keduanya tidak dapat ingkar lagi. Seorang di antara mereka menjawab. Kami juga tertidur. Jadi kalian juga tertidur? Ya. Jadi serbuk putih itu tentu semacam serbuk yang dapat membius sehingga kita tertidur. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita laporkan kepada Ki Demang. Sementara itu, kalian pergi mencari jejaknya. Pergi ke pintu-pintu gerbang Butulan atau jalan-jalan lain yang mungkin dilaluinya. Baik. Kami akan pergi ke gerbang Kademangan. Jangan bergerombol. Kalian dapat saling memisahkan diri, sehingga gerak kalian menjadi semakin cepat. Kami berdua akan berbicara dengan Ki Demang. Sejenak kemudian, beberapa orang yang baru saja tertidur di regol halaman rumah Ki Demang itu pun segera berpencar. Sedang kedua orang yang bertugas di pintu bilik Prastawa di Gandok, segera menemui Ki Demang. Mereka mengetuk pintu peringgitan. Ketukan yang keras telah membangunkan Ki Demang yang tertidur nyenyak. Siapa? Bertanya Ki Demang. Tetapi ia sama sekali tidak merasa cemas, karena Ki Demang tahu bahwa di luar, di halaman rumahnya, terdapat beberapa orang yang bertugas. Bahkan ada di antara mereka murid-murid Ki Kapat Argajalu yang sudah dianggap memiliki kemampuan yang cukup. Aku, Ki Demang, jawab salah seorang dari kedua orang yang bertugas menjaga bilik Prastawa dan istrinya. Ki Demang pun kemudian pergi ke pintu peringgitan. Disadarinya, tentu ada yang penting sehingga petugas itu mengetuk pintu peringgitan. Demikian pintu peringgitan itu terbuka, maka dilihatnya dua orang berdiri di belakang pintu. Ada apa? Bertanya Ki Demang. Ki Demang. Kita telah mendapatkan kesulitan. Bahkan sebuah malapetaka. Apa? Prastawa hilang dari biliknya. Hei. Ki Demang terkejut sekali. Namun Ki Demang masih sempat bertanya. Bagaimana dengan istrinya? Salah seorang dari kedua orang yang bertugas menjaga Prastawa itu pun menyahut dengan suara bergetar. Bilik itu telah kosong. Jadi Prastawa dan istrinya telah melarikan diri? Tidak melarikan diri, Ki Demang. Tetapi ada orang yang telah membebaskan mereka. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bukankah kalian berdua bertugas menjaga mereka? Kedua orang yang bertugas menjaga Prastawa itu memang tidak dapat berbohong lagi. Orang-orang yang berada di regol itu tentu juga tidak dapat berbohong. Karena itu, maka mereka telah menceritakan apa yang telah terjadi pada diri mereka. Wajah Ki Demang menjadi merah padam. Menilik ciri-ciri yang disebut oleh kedua orang yang bertugas menjaga Prastawa, serta nama orang yang telah mendatangi orang-orang yang berjaga-jaga di regol, maka Ki Demang itu pun berkata. Jika demikian, maka orang itu tentu Gelagah Putih. Orang yang disebut Ki Jayaraga itu memang tinggal bersama Gelagah Putih di rumah Ki Lurah Agung Sedayu. Iblis itu telah membawa Prastawa dan istrinya. Lalu kemana orang-orang yang berjaga-jaga di regol itu? Bertanya Ki Demang. Aku minta mereka untuk mencoba melacak jejak Prastawa dan istrinya. Mereka tentu sudah keluar dari Kademangan ini. Ki Demang menjadi bingung. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, Ki Demang? Kita menemui Ki Kapat Argajalu. Kita akan melaporkan apa yang telah terjadi di sini. Kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi keringat dingin telah mengalir di punggungnya. Sejenak kemudian, Ki Demang bersama kedua orang itu pun telah bersiap pergi menemui Ki Kapat Argajalu. 3 ekor kuda sudah disiapkan pula. Di gerbang Padukuhan Induk, Ki Demang menemui para petugas yang ada di pintu gerbang. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun keluar lewat pintu gerbang itu.
Mereka tentu tidak akan melalui pintu gerbang ini, geram Ki Demang. Namun semua pintu regol Butulan pun masih tertutup rapat. Selaraknya masih tetap melekat di pintu regol. Sejenak kemudian, maka Ki Demang serta dua orang yang bertugas menjaga bilik Prastawa itu pun telah memacu kuda mereka menuju ke padukuhan di depan padukuhan Jati Anyar. Dalam pada itu, meskipun agak lambat, namun akhirnya Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga telah sampai di padukuhan Jati Anyar. Mereka segera disambut oleh Ki Gede Menoreh dan Ki Argajaya, yang juga telah berada di Jati Anyar. Nyi Prastawa tidak dapat menahan keharuannya. Air matanya telah meleleh membasahi pipinya. Pandan Wangi pun kemudian telah memeluknya sambil berkata, "Semua sudah berlalu, Adi. Kau tidak usah merasa cemas lagi. Di sini, banyak saudara-saudara kita yang akan membantu kita." "Terima kasih, Mbokayu," desis Nyi Prastawa. Sementara itu Prastawa pun berkata, "Aku mohon maaf kepada Kakang Swandaru dan Mbokayu Pandan Wangi. Ternyata hatiku sangat rapuh, sehingga hampir saja aku berkhianat terhadap Kakang dan Mbokayu. Bersyukurlah bahwa Yang Maha Agung telah memberi petunjuk kepadamu, Prastawa," sahut Pandan Wangi. Sementara Swandaru pun berkata, "Belum terlambat untuk memperbaiki langkah-langkahmu selanjutnya." "Ya, Kakang. Aku sudah berjanji. Karena itu, aku sengaja langsung datang kemari. Aku akan menunjukkan kepada Paman Kapat Argajalu bahwa aku sekarang berdiri di sini. Sikap ini adalah sikap yang tidak tergoyahkan lagi. Bagus, kita akan bersama-sama menunjukkan bahwa kita tetap bersikap satu." "Ya, Kakang." Pada saat yang hampir bersamaan, Ki Demang Pudak Lawang serta dua orang murid Ki Kapat Argajalu yang bertugas mengawasi Prastawa telah sampai di padukuhan di hadapan padukuhan Jati Anyar itu. Mereka langsung menemui Ki Kapat Argajalu dengan sikap yang gelisah. "Ada apa?" bertanya Ki Kapat Argajalu yang melihat mereka datang dengan tergesa-gesa. Ki Demang Pudak Lawang pun segera menceritakan bahwa Prastawa dan istrinya telah hilang dari bilik tahanannya. "Hilang? Heh, apakah aku tidak salah dengar?" bertanya Soma mendahului ayahnya. "Ya. Prastawa dan istrinya sudah tidak ada di biliknya. Mereka telah hilang. Mereka dapat melarikan diri? Perempuan yang sedang mengandung itu juga dapat melarikan diri?" "Ya." Ketika kedua orang petugas itu sadar, bilik itu sudah kosong. "Sadar? Kenapa dengan mereka berdua? Apakah mereka menjadi pingsan?" "Biarlah mereka memberikan laporan langsung kepada Ki Kapat Argajalu. Apa yang telah terjadi di rumahku, dan apa yang telah terjadi atas mereka." Kedua orang yang bertugas menjaga Prastawa dan istrinya itu pun dengan suara yang bergetar telah melaporkan apa yang terjadi. Tentang seorang yang datang kepada mereka, serta serbuk putih yang ditaburkan ke wajah mereka. Terdengar gigi Ki Kapat Argajalu gemeretak oleh kemarahan yang menghentak di dadanya. Bahkan tiba-tiba saja Tumpak telah menarik kerisnya sambil berteriak, "Kalian pantas dihukum mati karena kelengahan kalian." Namun Ki Kapat Argajalu sempat mencegahnya. Katanya justru sambil tersenyum, "Jangan biarkan perasaanmu bergejolak, Tumpak. Kita harus menerima ini sebagai satu kenyataan. Tanpa Prastawa pun kita dapat berbuat banyak. Bahkan keberadaan Prastawa di antara kita hampir tidak ada pengaruhnya." Ketika Tumpak hampir membuka mulutnya, Ki Kapat Argajalu pun berkata, "Sudahlah. Tenangkan hatimu." Ki Kapat Argajalu itu pun kemudian berkata kepada kedua orang yang telah gagal menjalankan tugasnya. Masih sambil tersenyum, "Sudahlah. Jangan risaukan kepergian Prastawa. Sudah aku katakan, pengaruhnya tidak seberapa. Sekarang kembalilah ke padukuhan induk. Tugasmu ada di sana. Kami mohon ampun. Kesalahanmu tidak seberapa besar. Sekali lagi aku katakan, jangan risau karenanya." "Terima kasih, Guru." "Terima kasih." Kedua orang itu pun segera meninggalkan Ki Kapat Argajalu serta kedua orang putranya. Sementara itu, Ki Kapat pun berkata, "Sebaiknya Ki Demang tetap di sini. Orang-orang yang licik itu akan dapat kembali lagi. Mereka sangat berbahaya bagi Ki Demang." "Baiklah, Ki Kapat," jawab Ki Demang. Namun Ki Demang itu masih bertanya, "Bagaimana dengan keluargaku?" "Jangan cemas. Bukankah masih ada beberapa orang di rumah Ki Demang?
Selain itu, agaknya orang-orang Tanah Perdikan tidak akan mengganggu keluarga Ki Demang. Ki Demang itu mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, kedua orang yang bertugas menjaga Prastawa itu ternyata tidak pernah sampai ke Padukuhan Induk. Sejak saat mereka meninggalkan Ki Kapat Argajalu kembali ke Padukuhan Induk, keduanya pun telah lenyap seperti ditelan bumi. Dalam pada itu, Soma pun kemudian berkata kepada Ki Kapat Argajalu, "Ayah, sebaiknya kitalah yang menyerang Jati Anyar. Kita tidak mau dipermainkan seperti ini." Dengan licik, orang-orang Tanah Perdikan memancing perhatian kita sepenuhnya, sementara itu mereka telah mengambil Prastawa dan istrinya. "Ya, ayah," sambung Tumpak. "Bukankah kita sudah siap? Jika ayah memberikan perintah sekarang, maka sebelum matahari terbit, Jati Anyar sudah menjadi abu. Kita akan menyeret Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan orang tua yang bernama Jayaraga itu di belakang kaki kuda. Hidup atau mati?" Ki Kapat Argajalu justru tertawa. Katanya, "Tidak. Itulah yang dikehendaki oleh Ki Gede serta orang-orangnya yang licik. Mereka membuat kita marah, agar kita tidak dapat membuat perhitungan dengan bening. Jika kita marah dan kehilangan akal, maka berhasillah mereka memperdaya kita. Bukankah kita siapkan pasukan kita untuk bertahan? Tidak untuk menyerang? Kita tidak menyiapkan peralatan yang cukup untuk menyerang dan memasuki gerbang Padukuhan Jati Anyar. Kita pun tidak siap menghadapi serang senjata lontar. Anak panah, misalnya." Soma dan Tumpak mengangguk-angguk. Mereka dapat mengerti keterangan ayah mereka, sehingga mereka tidak memaksa untuk menyerang. Dalam pada itu, Ki Kapat Argajalu pun berkata selanjutnya, "Sekarang, seperti yang sudah kita rencanakan, biarlah sebagian dari orang-orang beristirahat. Setelah Ki Lurah Agung Sedayu berhasil mengambil Prastawa, maka semua kesan seakan-akan serangan itu akan dilangsungkan malam ini, tentu tidak akan nampak lagi." Soma dan Tumpak mengangguk-angguk. Sebenarnya lah, para pengawas tidak lagi melihat kesibukan yang berlebihan di Jati Anyar. Ki Gede memang memerintahkan pasukan Tanah Perdikan untuk beristirahat, kecuali mereka yang bertugas. Kita memang tidak akan menyerang malam ini. Juga belum besok pagi. Kita sudah mendapatkan Prastawa dan istrinya kembali. Jika kita mulai dengan pembicaraan-pembicaraan lagi dengan Ki Demang Pudak Lawang, mungkin kita akan mendapatkan kesempatan, berkata Ki Gede. Namun Prastawa pun menyahut. Nampaknya tidak ada jalan lain kecuali kekerasan, Paman. Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak nampaknya tidak dapat lagi diajak berbicara. Mereka pun yang menentukan segala-galanya. Bahkan di Pudak Lawang telah berkumpul beberapa orang yang disebutnya sebagai putut-putunya yang memiliki ilmu yang tinggi, sehingga mereka akan dapat dengan mudah menghancurkan pasukan Tanah Perdikan menoreh. Biarlah kita menunggu, Prastawa. Jika kita sudah mendapat isyarat bahwa tidak ada jalan lain selain perang, maka kita pun akan berperang. Tetapi selagi masih ada kemungkinan, kita akan mencari jalan lain. Prastawa menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Dalam pada itu, malam pun menjadi semakin dalam. Ketika dini hari tiba, maka Ki Kapat Argajalu berkata kepada kedua orang anaknya, "Tidurlah. Masih ada waktu. Menjelang fajar, aku akan membangunkan kalian." Licik orang-orang Tanah Perdikan, geram Soma. "Ternyata mereka dengan sengaja telah mengelabui kita, ayah." "Ya. Bukankah sudah aku katakan? Mereka sengaja membuat kita marah. Tanpa malu-malu Ki Gede sendiri datang sore tadi untuk menipu kita. Memancing perhatian kita agar tertumpu ke Jati Anyar, sementara itu dengan tanpa malu-malu pula mereka telah mengambil Prastawa. Ya, itulah yang mereka lakukan. Sekarang kita jangan terpancing lagi. Marah dan kehilangan akal. Baik, ayah. Besok kita akan melumatkan orang-orang Tanah Perdikan itu." Ayah benar, Prastawa tidak mempunyai pengaruh apa-apa lagi. Kita tidak peduli terhadap orang yang tidak mempunyai sikap itu. Tetapi Soma dan Tumpak tidak merasa perlu untuk beristirahat. Mereka justru berkeliling padukuhan melihat kesiapan orang-orangnya. Sedangkan di beberapa pendapa rumah yang terbuka, yang lain yang mendapat kesempatan untuk beristirahat, tidur dengan nyenyaknya. Para murid Ki Kapat Argajalu sudah terlanjur menganggap orang-orang Tanah Perdikan menoreh akan dapat mereka hancurkan dalam waktu yang singkat, sehingga sebagian terbesar dari para cantrik itu tidak merasa gelisah menghadapi pertempuran yang akan terjadi.
Namun ada di antara mereka yang tidak dapat segera tidur. Bukan karena mereka silau melihat lawan, tetapi justru karena kejengkelan mereka terhadap para pengawal tanah perdikan, yang mereka anggap sangat licik. Menjelang fajar, Ki Kapat Argajalu telah menyiapkan orang-orangnya. Anak-anak muda dari Kademangan Pudak Lawang pun telah bersiap pula. Menurut perhitungan mereka, menjelang matahari terbit pasukan pengawal tanah perdikan akan menyerang mereka. Para cantrik dan anak-anak muda Pudak Lawang yang juga sudah terlatih sebagaimana para pengawal tanah perdikan itu sudah siap di tempat mereka masing-masing. Yang bersenjata busur dan anak panah telah siap pula menahan arus serangan pasukan pengawal. Bahkan mereka telah siap dengan lembing dan bandil. Tetapi para pengawas yang berada di belakang sebatang pohon yang memang dirobohkan menyilang jalan itu tidak melihat kegiatan apapun di Padukuhan Jati Anyar. Mereka tidak melihat pasukan yang disiapkan untuk menyeberangi Bulak, menyerang pertahanan Kademangan Pudak Lawang. Pada saat matahari terbit, Ki Kapat Argajalu tidak dapat menahan kemarahan yang menghentak-hentak di dadanya. Sejak ia mendengar Prastawa hilang, sebenarnya jantungnya sudah terasa bagaikan membara. Tetapi ia berusaha untuk menunjukkan sikapnya yang tenang dan tidak mudah goyah. Namun ketika matahari terbit dan ternyata pasukan pengawal tanah perdikan tidak juga menyerang, maka kesabarannya sudah tidak tersisa lagi. Dengan lantang ia pun berkata kepada Soma dan Tumpak. Bersiaplah. Kita pergi ke Jati Anyar. Aku akan bertemu dengan Ki Gede. Kita tidak perlu berbicara lagi, sahut Soma. Kita bawa pasukan kita. Kita serang Jati Anyar. Tunggu. Kita akan pergi ke Jati Anyar, sekaligus melihat pertahanan mereka. Baik. Kita pergi ke Jati Anyar, sahut Tumpak. Mereka bertiga diiringi oleh beberapa orang putut yang mereka anggap berilmu tinggi, segera pergi ke Jati Anyar dengan berkuda. Mereka harus turun dan menyusuri parit beberapa puluh langkah ketika mereka melewati pohon yang telah ditumbangkan menyilang jalan itu. Para pengawas dari tanah perdikan yang melihat beberapa orang berkuda berdatangan, segera memberikan laporan kepada Ki Gede serta para pemimpin yang lain, yang berada di Jati Anyar. Ki Gede dan Ki Argajaya pun segera pergi ke pintu gerbang untuk menerima kedatangan Ki Kapat Argajalu. Bersama mereka adalah Pandanwangi, Suandaru dan Prastawa. Sedangkan Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih dan orang-orang berilmu tinggi yang lain sengaja tidak memperlihatkan diri. Selamat pagi, Kakang, sapa Ki Gede, ketika Ki Kapat Argajalu berhenti di depan pintu gerbang. Ki Gede, berkata Ki Kapat Argajalu tanpa menghiraukan sapa Ki Gede. Ternyata kau adalah seorang yang licik. Kau sama sekali tidak menghargai kedudukanmu. Kau dengan sengaja menipu kami untuk mengikat perhatian kami terhadap Jati Anyar. Sementara itu orang-orangmu telah menyusup masuk ke Pudak Lawang untuk mengambil Prastawa dan istrinya. Itukah perbuatan seorang laki-laki yang bergelar Ki Gede Menoreh? Kakang, berkata Ki Gede. Aku tidak akan menolak sebutan yang Kakang berikan kepadaku, dan barangkali juga kepada Argajaya. Tetapi aku masih berharap untuk dapat menyelesaikan persoalanku dengan Ki Demang Pudak Lawang, tanpa harus mengorbankan anak-anak muda terbaik di tanah perdikan ini terbunuh di pertempuran. Aku dan Ki Demang Pudak Lawang tentu merasa kehilangan. Karena itu, beri kesempatan aku bertemu dengan Ki Demang Pudak Lawang. Ki Kapat Argajalu pun menggeram. Dengan nada tinggi ia pun berkata, Ki Gede, kau tidak usah mencari-cari alasan untuk menghindari pertempuran. Jika kau memang menjadi ketakutan bahwa kami akan menggilas pasukanmu, menyerah sajalah. Kami akan segera menyelesaikan persoalan yang berkecamuk di tanah perdikan ini. Kami akan mengusir orang Sangkal Putung itu dan menetapkan Prastawa menjadi kepala tanah perdikan di Menoreh ini. Aku sudah mengerti semua rencanamu sekarang, Wah, sahut Prastawa. Karena itu jangan sebut lagi namaku. Aku sekarang sudah berdiri di sini. Kau tidak akan dapat menggoyahkannya lagi. Prastawa, berkata Ki Kapat Argajalu. Jika pamanmu Ki Gede dengan licik menculikmu dari Pudak Lawang, jangan membuatmu putus asa. Kami masih tetap pada sikap kami. Mendukungmu untuk memegang jabatan tertinggi di tanah perdikan ini. Kau sudah tidak dapat berpura-pura serta memperalat aku lagi, Wah. Semuanya sudah jelas. Baiklah, Prastawa. Aku tahu kau tentu berada di bawah ancaman. Karena itu aku tidak dapat memaksamu. Tetapi jangan cemas. Kami tidak akan berkhianat. Ki Demang Pudak Lawang juga tidak akan berkhianat. Pada saatnya kami akan mendudukan kau di tempat yang seharusnya.
Ki Kapat Argajalu, berkata Pandan Wangi kemudian. Kenapa Ki Kapat Argajalu turut mencampuri persoalan kami di tanah perdikan ini? Aku adalah keturunan dari seseorang yang ikut menjadi cikal bakal tanah perdikan ini, Pandan Wangi. Aku adalah uakmu. Jadi aku berhak ikut berbicara tentang tanah perdikan ini. Jika suamimu bukan anak Demang Sangkal Putung, sehingga ia akan dapat mencurahkan perhatiannya sepenuhnya kepada tanah perdikan ini, mungkin aku tidak akan berkeberatan untuk mendukungnya. Tetapi aku tidak rela jika tanah ini kemudian tidak akan mendapat perhatiannya sepenuhnya. Tanah ini akan menjadi tanah yang tidak terurus dengan baik. Ki Kapat Argajalu. Aku ingin memperingatkan agar Ki Kapat tidak usah mencampuri persoalan kami. Biarlah kami menyelesaikannya sendiri. Tidak, Pandan Wangi. Ayahmu tentu sudah bercerita tentang aku dan kakang-kakangmu ini. Ayahmu tentu dapat menjelaskan bahwa aku berhak untuk ikut berbicara tentang tanah perdikan ini. Tetapi Pandan Wangi menggeleng. Katanya, tidak Ki Kapat. Ayah justru bercerita kepadaku bahwa sejak Ki Kapat yang mengaku masih kadang sendiri hadir di tanah perdikan ini, maka tanah perdikan ini menjadi kacau. Ki Kapat Argajalu telah menghasut ke sana kemari. Menculik Prastawa setelah mengancam istrinya yang sedang mengandung dan memaksanya merengek agar Prastawa bersedia menuntut hak atas tanah perdikan ini. Nah, bukankah semuanya sudah jelas? Kau percaya cerita itu, Pandan Wangi? Bertanya Ki Kapat Argajalu. Tentu aku percaya, karena ayahku sendirilah yang bercerita kepadaku. Baiklah. Sekarang sudah tidak ada kebenaran lagi di atas tanah perdikan Menoreh. Jika kepala tanah perdikannya sudah berbohong kepada anaknya, maka segala sesuatunya tentu sudah tidak dapat dipercaya lagi. Sikapmu memang sangat menarik, Ki Kapat Argajalu. Seakan-akan terpercik dari kata-katamu kebenaran yang bersih dari segala cacat. Mungkin kau dapat mengelabuhi anak-anak muda Pudak Lawang. Bahkan Ki Demang Pudak Lawang. Tetapi tidak aku, Ki Kapat. Tentu kau akan berpegang pada kata-kata ayahmu, Pandan Wangi. Tetapi itu tidak apa. Bahkan itu adalah sikap yang wajar sekali. Tetapi kau akan menyesal, bahwa Ki Demang Pudak Lawang mampu melihat tembus, sehingga ia dapat menilai kebenaran yang sejati di atas tanah perdikan ini. Apapun yang kau katakan, Ki Kapat Argajalu, sama sekali tidak akan singgah di hatiku. Aku memang mendengar kata-katamu. Tetapi aku yakini bahwa kau berbohong. Karena itu, berilah kesempatan kami bertemu dengan Ki Demang Pudak Lawang. Biarlah Ki Demang Pudak Lawang pergi ke padukuhan Jati Anyar ini. Sebaiknya kami berbicara dari hati ke hati di antara para pemimpin di tanah perdikan. Seperti ayahmu, seperti pamanmu dan seperti Prastawa sepupumu, hatimu juga sekeras batu hitam, Pandan Wangi. Tetapi baiklah. Kita akan melihat apa yang terjadi di tanah perdikan ini. Semua cantrik dari perguruanku, sebuah perguruan yang besar, bahkan juga para cantrik dari perguruan-perguruan sahabatku, telah berkumpul di Pudak Lawang. Tanah perdikan Menoreh akan segera digulung oleh arus gelombang yang dahsyat. Tidak hanya Jati Anyar, tetapi sampai ke padukuhan induk. Ki Kapat Argajalu. Aku dan suamiku ada di sini sekarang. Kamilah yang akan mempertahankan tanah perdikan ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang juga sudah berada di sini. Itulah kelemahanmu, Pandan Wangi. Kau sangat tergantung kepada orang-orang asing. Kepada orang Jati Anom, kepada orang Mataram, kepada orang Sangkal Putung, dan kepada orang mana lagi, yang semuanya sama sekali tidak berakar di bumi ini. Kau sendiri Ki Kapat Argajalu? Selebihnya orang-orangmu. Pengikutmu yang kau sebut para cantrik itu? Wajah Ki Kapat menjadi tegang. Sebelum ia menjawab, Pandan Wangi pun berkata lebih lanjut. Orang-orangmu, pengikutmu yang kau sebut para cantrik itu, juga bukan orang tanah perdikan. Mereka adalah orang-orang yang lebih asing bagi tanah perdikan ini. Berbeda dengan orang Jati Anom, orang Banyu Asri dan orang Sangkal Putung itu. Mereka telah memberikan banyak sekali jasa bagi tanah perdikan ini. Bahkan yang kau sebut orang Sangkal Putung itu adalah suamiku, yang telah memberikan seorang anak laki-laki kepadaku. Cukup, bentak Ki Kapat Argajalu. Sebenarnya aku masih tetap akan menganggapmu sebagai kemenakanku. Aku adalah uakmu, Pandan Wangi. Tetapi sikapmu sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang kemenakan. Bukan Bokayu Pandan Wangi yang tidak bersikap sebagai seorang kemenakan, sahut Prastawa.
Apakah Wakapat Argajalu bersikap sebagai seorang uak? Cukup, ayah. Sudah cukup. Soma hampir berteriak. Ayah terlalu sabar menghadapi orang-orang tanah perdikan yang besar kepala. Mereka merasa diri mereka mempunyai kedudukan lebih tinggi dari kita, karena mereka adalah para pemimpin sebuah tanah perdikan yang sah dan diakui oleh Mataram, sementara kita hanyalah pemimpin sebuah perguruan. Tetapi setelah kita takar isinya, manakah yang lebih baik, sebuah tanah perdikan atau sebuah perguruan, barulah mereka akan menyesal. Kita sudah tidak perlu berbicara lagi, ayah. Persoalannya sudah jelas. Kita akan datang untuk menghancurkan Jati Anyar selagi para pemimpin tanah perdikan berkumpul di sini, sambung Tumpak. Ya. Sekarang sudah jelas bagiku, sahut Ki Kapat Argajalu. Semula aku masih mempertimbangkan kemungkinan yang lebih baik daripada perang. Karena di dalam perang itu yang ada hanyalah dendam dan kebencian, yang bahkan akan mengendap di hati kita untuk waktu yang sangat lama. Tetapi agaknya kesombongan orang-orang tanah perdikan telah menutup kemungkinan itu. Siapakah yang menutup kemungkinan itu, berkata Ki Gede. Jika kau beri kesempatan kami berbicara dengan Ki Demang Pudak Lawang, maka persoalannya tidak akan berkepanjangan. Satu tipu muslihat apalagi yang akan kau lakukan, desis Ki Kapat Argajalu. Sudahlah, ayah, berkata Soma. Jangan hiraukan lagi. Baik, Ki Gede. Kami minta diri. Kamilah yang besok akan datang ke Jati Anyar untuk memusnahkan semua orang yang berada di padukuhan ini. Jika kalian memang tangguh-tanggon, jangan melarikan diri dan mengungsi keluar dari padukuhan ini. Ki Gede tidak menjawab. Dipandanginya Ki Kapat Argajalu, Soma, Tumpak dan orang-orangnya meninggalkan gerbang padukuhan Jati Anyar dengan wajah yang membayangkan kemarahan. Sebelum mereka sampai ke sebatang pohon besar yang ditebang dan menyilang jalan, maka beberapa orang yang menyertai Ki Kapat Argajalu telah mendahuluinya. Mereka pun segera berloncatan turun dari kuda-kuda mereka, demikian mereka sampai ke batang pohon yang menyilang. Ternyata mereka ingin memamerkan kekuatan tenaga mereka. Beberapa orang itu pun kemudian mengangkat batang pohon yang tumbang itu dan mendorongnya menepi. Dengan demikian, maka Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak tidak perlu turun ke parit dan berkuda menyusuri parit beberapa puluh langkah menghindari sebatang pohon yang menyilang itu. Namun demikian mereka lewat, maka beberapa orang itu telah mendorong batang pohon yang roboh itu kembali menyilang jalan. Orang-orang yang masih berdiri di pintu gerbang padukuhan Jati Anyar melihat pameran kekuatan itu. Ada halaman yang hilang. Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak bukan saja mendapat laporan tentang keberadaan prajurit Mataram itu. Tetapi mereka telah melihat langsung pertanda dari prajurit Mataram itu. Mereka telah melihat rontek dan umbul-umbul serta kelebet yang terikat pada tunggul lambang pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah atas persetujuan para pemimpin tanah perdikan sengaja menunjukkan ciri-ciri keprajuritan Mataram, agar Ki Kapat Argajalu menimbang ulang. Apakah mereka benar-benar akan memusuhi tanah perdikan Menoreh, yang juga berarti memusuhi Mataram? Mudah-mudahan kehadiran prajurit Mataram dengan segala macam lambang dan ciri-cirinya akan dapat mencegah pertempuran yang akan terjadi, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Namun rasa-rasanya para pemimpin pasukan pengawal tanah perdikan ingin agar keberadaan prajurit Mataram itu disamarkan, untuk menjebak para pengikut Ki Kapat Argajalu. Kami masih berpikir untuk setidak-tidaknya memaksa Ki Kapat Argajalu untuk berpikir ulang. Syukur jika dengan keberadaan para prajurit Mataram, dapat mencegahnya memulai peperangan, berkata Ki Lurah. Namun ternyata bahwa Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak tidak menghiraukan lagi keberadaan prajurit Mataram di Jati Anyar. Bahkan mereka sudah memperhitungkan, bahwa pasukan Mataram itu tentu akan dibawa oleh Agung Sedayu. Yang tidak mereka duga adalah bahwa para prajurit Mataram itu hadir sebagai prajurit dari pasukan khusus dengan segala macam pertanda dan ciri-cirinya. Ki Lurah mencoba menakut-nakuti kita, ayah, berkata Soma. Ya. Ki Kapat Argajalu mengangguk. Namun sebenarnya lah bahwa Ki Kapat Argajalu harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi keberadaan prajurit dari pasukan khusus di Jati Anyar itu. Namun Soma dan Tumpak berkeras, mereka akan menyerang Jati Anyar esok pagi. Persiapan kita akan berbeda, berkata Ki Kapat Argajalu. Ya. Kita siapkan sekelompok cantrik dengan senjata pedang dan perisai. Mereka akan menjadi ujung dari serangan kita. Mereka langsung menghadapi serangan anak panah dan lembing.
Bagaimanapun juga, kita akan sampai pada satu garis serangan yang berat menjelang dinding Padukuhan Jati Anyar, berkata Ki Kapat Argajalu. Karena itu, segala macam persiapan harus mendapat perhatian dengan saksama. Tidak boleh ada peralatan yang kurang, justru setelah terjadi pertempuran. Sebenarnya Soma dan Tumpak mempunyai kesempatan cukup untuk mempersiapkan diri. Pasukan Ki Kapat Argajalu tidak lagi mempersiapkan diri mereka untuk mempertahankan padukuhan mereka, tetapi mereka justru akan menyerang Padukuhan Jati Anyar. Dalam pada itu, Soma dan Tumpak telah mempersiapkan pasukan mereka dalam 3 kesatuan. Mereka akan datang bersama-sama, yang akan merupakan bayangan sebuah gelar. Namun demikian mereka mendekati Padukuhan Jati Anyar, maka mereka akan terpecah menjadi 3. Satu kesatuan yang disebut pasukan induk akan menyerang dari arah depan, menghadap langsung pintu gerbang Padukuhan Jati Anyar. Satu kesatuan akan menjadi sayap kiri, yang akan melingkar dan menyerang lambung kiri Padukuhan Jati Anyar, sedang satu lagi akan menyerang dari lambung kanan. Beberapa orang putut telah dipercaya untuk memimpin kesatuan-kesatuan itu. Sedangkan Ki Kapat Argajalu, Soma, Tumpak dan putut-putut terpilih akan berada di pasukan induk. Kita akan menghadapi beberapa orang pemimpin tanah perdikan ini. Karena itu, kita akan mengerahkan semua kekuatan yang ada pada kita, meskipun mungkin itu tidak perlu. Tetapi kita tidak mau terkecoh lagi oleh kelicikan orang-orang tanah perdikan. Lebih baik kita membanjiri mereka seperti prahara untuk menenggelamkan dan membenamkan mereka ke dalam lumpur, daripada kita harus mengulanginya lagi esok pagi. Dengan kekuatan penuh, hari ini, sebelum matahari menjadi merah di sisi barat langit, Jati Anyar harus sudah kita lumatkan, berkata Ki Kapat Argajalu. 3 orang putut bersaudara, yang disegani oleh kawan-kawannya, akan menyertai Soma dan Tumpak. Sedangkan 2 orang putut kembar, akan menyertai Ki Kapat Argajalu. Pahing Tua dan Pahing Nom adalah 2 raksasa kembar yang memiliki ilmu yang tinggi. Tubuh mereka yang tinggi dan besar itu melampaui kewajaran rata-rata laki-laki di tanah perdikan. Sedangkan 3 orang bersaudara yang akan menyertai Soma dan Tumpak adalah putut yang memiliki kelebihan dari beberapa orang kawannya. Mereka memiliki kecepatan gerak yang mengagumkan. Dalam pertempuran, mereka selalu bekerja sama, menggilas lawan-lawan mereka. Orang tua mereka yang sama sekali tidak bermimpi bahwa anak mereka akan menjadi murid Ki Kapat Argajalu yang diragukan kebersihannya itu, telah memberikan nama yang baik kepada anak-anak mereka. Nama sebagai ungkapan keinginan orang tuanya bagi anaknya itu di masa depan. Yang tertua bernama Pangestu, yang kedua bernama Werdi, sedangkan yang bungsu bernama Berkah. Tetapi ketika mereka dewasa, maka nama-nama mereka sama sekali tidak tercermin dalam kehidupan mereka. Ki Kapat Argajalu, Soma dan Tumpak setelah melihat kesiapan pasukannya, merasa yakin bahwa mereka akan dapat dengan cepat menyelesaikan lawan-lawan mereka. Apalagi Ki Kapat Argajalu sendiri terlalu yakin akan kemampuannya. Meskipun ia sudah mendengar tentang kebesaran nama Ki Lurah Agung Sedayu, namun Ki Kapat Argajalu yang setiap hari bergulat dengan ilmunya di perguruannya, merasa yakin bahwa ia memiliki kelebihan dari Ki Lurah Agung Sedayu itu. Agung Sedayu adalah orang lurah prajurit. Ia terikat pada tugas-tugasnya, sehingga kesempatan baginya untuk mengembangkan ilmunya tidak cukup luas, berkata Ki Kapat Argajalu di dalam hatinya. Karena itu, maka Ki Kapat Argajalu itu sudah bertekad untuk menghadapi orang terbaik di tanah perdikan Menoreh, Ki Lurah Agung Sedayu. Selain dirinya sendiri, Ki Kapat Argajalu juga meyakini kelebihan Soma, Tumpak dan beberapa orang putut yang menyertainya. Babakan beberapa orang pemimpin perguruan yang lebih kecil, yang dapat dibujuknya untuk ikut serta merebut tanah perdikan Menoreh. Hari itu, segala persiapan telah diselesaikan dengan baik. Besok, saat fajar menyingsing, Ki Kapat Argajalu yang tidak dapat sekedar menunggu serangan dari orang-orang tanah perdikan itu, akan menyerang Padukuhan Jati Anyar. Sebuah padukuhan yang terhitung besar, yang berbatasan dengan Kademangan Pudak Lawang. Ki Demang Pudak Lawang pun sibuk pula mempersiapkan bukan saja anak muda Pudak Lawang yang telah menyatakan diri menjadi pengawal tanah perdikan, tetapi hampir semua laki-laki yang masih kuat mengangkat senjata telah dipersiapkan pula. Ki Demang Pudak Lawang yakin bahwa tanah perdikan Menoreh juga melakukan hal yang sama. Namun Ki Demang Pudak Lawang merasa bahwa selama ini Pudak Lawang adalah kademangan terkuat di tanah perdikan Menoreh. Para pemimpin pasukan pengawal telah mendapat beberapa penjelasan langsung dari Ki Kapat Argajalu. Mereka mendapat petunjuk serta ketentuan-ketentuan yang harus mereka lakukan esok,
agar mereka dapat bekerja sama dengan baik dengan segala unsur yang ada dalam pasukan yang akan dipimpin langsung oleh Ki Kapat Argajalu itu. Ketika hari memasuki saat senja, maka semua rencana telah masak. Semua unsur di dalam pasukan Ki Kapat Argajalu telah tahu pasti apa yang harus mereka lakukan esok pagi. Sekelompok cantrik akan menjadi ujung serangan. Mereka dipersiapkan untuk melawan senjata lontar dari jarak jauh. Anak panah, lembing dan mungkin juga bandil. Namun setelah mereka menguak serangan-serangan jarak jauh itu, maka pasukan yang sesungguhnya akan memecahkan pintu gerbang Padukuhan Jati Anyar. Dengan perubahan arah serangan itu, maka Padukuhan Jati Anyar harus benar-benar dikosongkan. Ki Gede telah minta Ki Bekel Jati Anyar menilik seluruh padukuhan. Semua perempuan, anak-anak dan orang-orang tua yang masih berada di padukuhan, harus meninggalkan padukuhan itu lewat senja, sehingga pasukan pengawal Tanah Perdikan serta para prajurit dari pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan yang sudah berada di Padukuhan Jati Anyar, dapat mengatur pertahanan sebaik-baiknya. Seperti yang sudah diperhitungkan oleh Ki Kapat Argajalu, Ki Lurah Agung Sedayu menempatkan sekelompok prajurit bersenjata busur dan anak panah. Sekelompok anak muda dari pasukan pengawal Tanah Perdikan telah mempersiapkan lembing. Tetapi pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh serta para prajurit dari pasukan khusus yang bersenjata busur dan anak panah tidak saja mereka yang berada di belakang dinding padukuhan serta di belakang pintu gerbang, yang berjaga-jaga jika pintu gerbang nanti dipecahkan. Tetapi pasukan yang bersenjata busur dan anak panah itu tersebar di mana-mana di dalam Padukuhan Jati Anyar. Di setiap tikungan simpang 3 dan simpang 4. Bahkan di halaman-halaman yang luas. Yang lain akan menempatkan dirinya di dahan pohon-pohon besar yang tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Dengan demikian, maka kelompok-kelompok kecil dari pasukan pengawal Tanah Perdikan serta prajurit dari pasukan khusus itu akan tersebar di mana-mana, di dalam Padukuhan Jati Anyar. Para pengawal Tanah Perdikan merasa lebih mengenal medannya daripada para pengikut Ki Kapat Argajalu. Mungkin anak-anak muda dari Kademangan Pudak Lawang juga mengenali medannya sebagai para pengawal Tanah Perdikan. Namun jumlah mereka tentu tidak sebanyak para pengikut Ki Kapat Argajalu. Lewat senja, maka segala sesuatunya telah dipersiapkan. Jika esok pagi pasukan yang dipimpin oleh Ki Kapat Argajalu akan menyerang, Padukuhan Jati Anyar telah siap untuk menyongsong mereka. Tetapi jika Ki Kapat Argajalu menunda serangannya, maka semua unsur yang ada di Padukuhan Jati Anyar tidak akan menjadi sangat kecewa sebagaimana Ki Kapat Argajalu. Para pemimpin Tanah Perdikan di Jati Anyar justru berharap bahwa Ki Kapat Argajalu akan berpikir ulang, sehingga ia belum akan segera menggerakkan pasukannya. Namun seandainya pasukannya itu bergerak, maka Jati Anyar sudah siap menerimanya. Malam itu para prajurit dari pasukan khusus serta para pengawal Tanah Perdikan yang berada di Jati Anyar masih sempat beristirahat, sebagaimana para pengikut Ki Kapat Argajalu serta anak-anak muda Pudak Lawang, selain mereka yang bertugas. Malam terasa demikian sepi di Bulak yang memisahkan kedua padukuhan yang memuat pasukan dari dua belah pihak yang saling bermusuhan. Tanaman padi yang tumbuh subur, kunang-kunang yang nampak gemerlapan di tengah-tengah Bulak, suara katak yang saling bersahutan menurut irama yang runtut. Dua orang prajurit dari pasukan khusus serta dua orang anak muda pengawal Tanah Perdikan yang berjaga-jaga di pintu gerbang Padukuhan Jati Anyar memandangi kesepian itu dengan jantung yang berdebaran. Kemungkinan terbesar, besok Ki Kapat Argajalu akan membawa pasukannya menyerang Jati Anyar. Pasukan itu akan bergerak seperti banjir lahar yang mengalir di lereng gunung, melindas semua rintangan yang menghadang di jalannya. Jika itu terjadi, maka besok pagi, tanaman yang subur itu akan dilumatkan oleh kaki para pengikut Ki Kapat Argajalu, serta pengawal Tanah Perdikan yang berasal dari Pudak Lawang. Pamanku tinggal di Pudak Lawang, desis salah seorang pengawal Tanah Perdikan. Salah seorang prajurit dari pasukan khusus itu pun menyahut. Aku berasal dari Pudak Lawang. Kau, bertanya pengawal Tanah Perdikan itu. Kenapa kita belum saling mengenal sebelumnya? Sejak kecil aku berada di Serandakan. Di seberang Kali Praga. Ya. Ibuku berasal dari Serandakan. Tetapi ayahku berasal dari Pudak Lawang. Orang tuaku sempat tinggal di Pudak Lawang sebentar setelah menikah. Namun karena kakek dan nenek dari pihak ibuku di Serandakan sudah meninggal, sementara ibuku adalah pewaris satu-satunya, maka ayah dan ibu telah pindah ke Serandakan. Itu terjadi 25 tahun yang lalu, ketika aku baru berumur 2 tahun.
Siapakah sekarang yang masih tinggal di Pudak Lawang? Tidak ada. Kakakku juga sudah pindah dari Pudak Lawang. Bibiku sekarang justru berada di Padukuhan Induk Tanah Perdikan. Sepupu ayahku masih ada di Pudak Lawang. Tetapi hubungan kami tidak akrab. Pengawal Tanah Perdikan itu mengangguk-angguk. Dalam pada itu, pengawal Tanah Perdikan yang seorang lagi berkata, "Aku tidak mempunyai keluarga di Pudak Lawang. Tetapi banyak di antara kami yang mempunyai sanak kadang di Kademangan itu. Mungkin sekali besok mereka akan bertemu. Tetapi di medan perang, ketamakan Ki Demang Pudak Lawang telah mendorong sesama rakyat Tanah Perdikan menoreh saling bermusuhan. Hal seperti ini pernah terjadi. Luka yang ditinggalkan akan menganga untuk waktu yang lama. Sekarang, peristiwa pahit itu terjadi lagi setelah kehadiran Ki Kapat Argajalu. Para prajurit dan pengawal Tanah Perdikan itu terdiam. Namun terbayang di angan-angan mereka pertempuran yang sengit di antara sanak kadang sendiri. Anak-anak muda Kademangan Pudak Lawang pada umumnya sudah saling mengenal dengan anak-anak muda dari Kademangan yang lain di dalam lingkungan Tanah Perdikan itu. Namun tiba-tiba mereka akan bertemu di medan pertempuran dengan senjata di tangan. Tetapi Ki Kapat Argajalu dan para pengikutnya sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka masih menghasut dan menumbuhkan sikap bermusuhan, sehingga sebagian terbesar anak-anak muda dan bahkan setiap laki-laki yang masih kokoh, dengan penuh kebencian terhadap tatanan pemerintahan di Tanah Perdikan menoreh, berniat turun ke medan pertempuran, langsung di bawah pimpinan Ki Demang Pudak Lawang sendiri. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Dinginnya malam menjadi semakin terasa. Dua orang prajurit Tanah Perdikan telah menggantikan petugas yang terdahulu di pintu gerbang Padukuhan Jati Anyar. Beberapa saat kemudian, terdengar kokok ayam jantan yang saling bersahutan. Mereka sama sekali tidak menghiraukan ketegangan yang mencekam padukuhan mereka. Seperti kemarin malam, kemarin lusa dan malam-malam sebelumnya, ayam jantan itu selalu berkokok pada wayah yang selalu sama. Dalam pada itu, menjelang dini hari, maka para petugas dapur pun telah bangun. Mereka telah menyalakan api untuk menyiapkan makan pagi bagi para prajurit serta para pengawal Tanah Perdikan. Baru beberapa saat kemudian, para prajurit dan para pengawal pun mulai bangun dan berbenah diri. Ada yang pergi ke pakiwan. Tetapi ada yang hanya mencuci mukanya saja. Di padukuhan di seberang bulak, pasukan Ki Kapat Argajalu pun telah bersiap-siap pula. Ki Kapat Argajalu merencanakan untuk bergerak sebelum matahari terbit. "Jangan disilaukan oleh cahaya matahari pagi," berkata Ki Kapat Argajalu. "Mungkin kita datang terlalu pagi. Tetapi akan lebih baik jika kita sudah berada di dalam padukuhan saat matahari naik." Dalam pada itu, Soma, Tumpak serta para pulut telah mendapat pesan-pesan khusus dari Ki Kapat Argajalu. Jika mereka harus bertempur di jalan-jalan sempit, di halaman-halaman yang disekat-sekat oleh dinding dan pagar, serta di antara rumah-rumah penduduk, maka mereka harus berada di dalam kelompok-kelompok kecil. Jangan ada yang terpisah atau sengaja menyombongkan diri bergerak seorang diri. Kita tahu bahwa lawan kita adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan dengan baik oleh Ki Gede. Bahkan di antara mereka terdapat para prajurit dari pasukan khusus. Nah, biasanya para prajurit tidak mengandalkan kemampuan mereka secara pribadi. Mereka terbiasa bertempur dalam gelar atau dalam kelompok-kelompok yang sudah mapan. Karena itu, kalian pun harus berada di dalam kelompok-kelompok. Bersambung ke bab 507. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.